Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Coba saya mau lihat setiap jemaat Tuhan. Kita melambaikan tangan kepada Tuhan. Yang tinggi. Saya lihat kok semuanya angkat tapi begini. Jangan kepada saya tapi kepada Tuhan. Sekali lagi, coba kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita bisa berada di tempat ini. Dan kita mau menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak dan Ibu, kita sama-sama di silent handphone kita, jangan fokus kepada handphone kita, tapi kita fokus hanya kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, sampai kita bisa berada di sini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri dan mari kita fokus kepada Tuhan Yesus lewat pujian kita. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian Datanglah ke Bait-Nya. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan pujian ini. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita naikkan pujian ini sekali dengan semangat. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Sehingga kami anak-anak-Mu bisa datang dan berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan rasa hormat kami, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik Tuhan, memelihara, memberkati kami selama seminggu lamanya. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, hanya fokus kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Doa dan syukur kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Silakan jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita memuji Tuhan sekali lagi. Mulia nama-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Juru selamat yang ku puja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Kang kekal sepanjang masa, penebus junjunganku. Para suci tiap bangsa kan memuji nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Dari tahta yang surgawi sampai salib Golgota, rela Kau turun dan mati bagi orang berdosa. Ya Tuhan Juru Selamatku, datang bersemayamlah, pimpinlah kerajaan-Mu sampai
Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 14 sampai 17. Dan firman Tuhan ini kita akan baca bersama-sama. Untuk menghargai firman Tuhan, saya mengajak Bapak dan Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita dalam mempelai itu? Tapi waktunya akan datang selai ambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun meletakkan secara kain yang belum pada baju yang tua, karena demikian kain akan menjadi lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu kobang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita kepada Tuhan lewat doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Mr. Yuwono. Namun sebelum saya mengajak Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap persoalan hidup kita, Tuhan pasti akan tahu. Pergumulan kita ataupun persoalan rumah tangga sekalipun, pasti Tuhan tahu. Tapi ketika kita menyerahkan hati, menyerahkan persoalan kita, menyerahkan pergumulan apapun kepada Tuhan, saya percaya bahwa pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Doa, bahkan pergumulan sekecil apapun, pasti Tuhan akan menjawab. Dan dengan pujian ini saya mengajak Bapak dan Ibu, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. 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 Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang agung, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, ingin memuji dan memuliakan namamu, karena memang Engkaulah Allah kami, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, yang layak kami puja setiap saat, karena Engkaulah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami juga ingin bersyukur atas kebaikan, kemurahan, pemeliharaan, dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami masing-masing setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, terimalah rasa syukur kami, terimalah rasa hormat kami, terimalah puji-pujian kami, dan terimalah sembah kami. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami tak lupa juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit atau lemah atau dalam pemulihan kesehatan. Baik Bapak Diakon Edi Hermanto, Bapak Sunario, dan juga Bapak Susanto dan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan, pulihkanlah mereka kembali kesehatannya, sehingga mereka boleh bersuka cita
memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini pula kami tak lupa juga berdoa untuk kaum muda, kaum remaja di gereja kami. Biarlah Tuhan memberkati juga studinya, pekerjaannya. Bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, Tuhan berikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, sehingga mereka boleh bersukacita. Dan bagi mereka yang masih di dalam mencari atau melakukan sekolah atau studi, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Juga kami serahkan teman hidup daripada para pemuda yang ada di gereja kami ini Tuhan, baik PKMB, kiranya Tuhan menolong mereka semuanya. Berikanlah teman hidup yang seiman, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik kepada kami sekaliannya. Tak lupa kami juga berdoa untuk para senior kami, orang tua kami yang ada di gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang baik, juga kerohanian, supaya mereka menjadi teladan bagi kami Tuhan, di dalam kami melayani Tuhan, seperti yang mereka lakukan dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa berdoa untuk GGBI, baik itu BPN, YBI, YRSBI maupun Bamusnas. Kiranya Tuhan memberkati segala program, dana yang diperlukan, juga keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan baik oleh lembaga-lembaga-Mu maupun daripada organ yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan memberkatinya sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat lembaga-lembaga yang kami punyai. Terima kasih ya Bapak. Juga kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memimpin para pemimpin bangsa kami, mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Dan juga Tuhan memberkati bangsa kami, mengampuni dosa-dosa bangsa kami. Tak lupa juga dengan situasi global Tuhan kami mohon, biarlah Tuhan memberikan perdamaian. Baik yang sekarang terjadi peperangan di tempat-tempat lain, biarlah Tuhan kasih-Mu menaungi mereka sehingga mereka boleh berdamai satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Semua doa kami yang kurang sempurna ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mister yang sudah memimpin kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu masih bersukacita? Masih sukacita kepada Tuhan? Oke, kalau masih semangat atau sukacita kita mau menyerahkan kepada Tuhan, Bapak dan Ibu masih ingat minggu kemarin judul khotbahnya Pak Hosea? Ada yang ingat nggak? Baru 1 minggu loh. Ya? Kasih mula-mula. Nah, terus saya tidak kalau tidak lupa sempat Pak Hosea bertanya kepada Pak Sis sama Ibu Sis. Nah, kedua orang tua ini sebenarnya saya lihat mereka itu, kok saya bisa kalah dengan Pak Sis. Jalannya itu 1 hari hitung ribuan langkah. Dan cintanya Pak Sis kepada Ibu Sis, kemarin ada jawaban nggak? Terbatas nggak? Ada batasnya nggak? Ya? Tidak ada batasnya. Kalau Pak Wiyoto bilang tidak ada batasnya. Dan Pak Hosea juga sempat bertanya kepada jemaat, cinta mula-mula kepada Tuhan itu masih ada batas enggak? Cinta Bapak dan Ibu, saya pun kepada Tuhan ada batas enggak? Kasih mula-mula itu ada batas enggak? Tidak ada batasnya. Dan kasih Tuhan terhadap kepada kita
tidak ada batasnya. Tuhan selalu mengasihi kita. Seharusnya kita juga cinta kepada Tuhan harus tidak boleh terbatas. Saya salut dengan Pak Sis, cintanya kepada Ibu Sis tidak ada batasnya. Kalau kita sebagai manusia, saya bukan khotbah, tapi untuk mau mengasihi Ibu Sis itu tidak ada batasnya. Dan kita sebagai anak Tuhan, kasih kita terhadap Tuhan tidak boleh ada batas. Kasih mula-mula itu tidak boleh berkurang seperti itu. Nah, saya mengajak Bapak dan Ibu, kita mau bersukacita kepada Tuhan lewat pujian ini. Meskipun badai apapun yang menghadang keluarga kita, hidup kita, tidak boleh ada batasnya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Meskipun musuh di depanku, kita tetap setia kepada Tuhan. Dengan sukacita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sukacita. Semua bertepuk tangan. Di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sekali lagi, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita. Saya mengajak Bapak dan atau keluarga Bapak Pondi Sitanggang untuk membantu mengedarkan persembahan dan persepuluhan kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan.
Bapak Yuato bisa mimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang membawa perpuluhan dan persembahan kami dengan hati yang taat dan bersyukur. Seperti firman-Mu dalam Malaiki 3 ayat 10. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan bagi mereka yang setia. Dengan iman kami mengembalikan milik-Mu. Terimalah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Berkati setiap yang memberi dan jadikan kami saluran berkat. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk keluarga Bapak Pondi Sitanggang. Sebelum kita mendengarkan renungan atau khotbah dari Bapak Pendeta kita dengan judul Mengapa Orang Kristen Tidak Berpuasa. Namun sebelum itu kita sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari trio. Dipersilahkan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Baik, pada saat ini kami akan bersaksi lewat pujian dalam bahasa daerah Nias yang berjudul Damuido He Yesu, yang artinya aku mau hidup bersama Yesus dan tetap setia kepadanya. Yang artinya kita harus terus berjalan bersama Tuhan dan kita harus tetap bersama-sama dengan Dia dan kita harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih.
ube sule wao masiu he Yesu. Hadia ligu si sehi ululu sumangeu Yesu. Si tola ube sule bangawa lembuala. Botogu banosogu ululu sumangeu Yesu. Mefefu lesito bini pernah berwe Yesu. Temawangan regu Yesu si fau fangalulu. Damai do eno ni mehe Yesu ha si tede fale elungu tuturu lala si sehi so masya Yesu. Hewa ai afe ke bau ta ke meha ke Yesu so wadu ke wa aurigu Yesu fangori figu. Botogu banosogu ululu sumangeu Yesu. Mefefu lesito bini pernah berwe Yesu. Temawangan regu Yesu si fau fangalulu. Damai do eno ni mehe Yesu ha si tede fa belungu tuturu lala si sehi so masya Yesu. Hewa afe bau tage meha ke Yesu so wadu ke waurigu Yesu fanguri figu. Damai do eno ni mehe Yesu ha si tede fa belungu tuturu lala si sehi so masya Yesu. Hewa afe meha ke Yesu so wadu ke waurigu Yesu fangori figu.
Terima kasih. Saya nggak tahu artinya. Ya, tapi sekilas tadi sudah diceritakan ya, menjadi hamba Tuhan, menjadi murid Yesus, kita harus selalu setia. Betul ya, Papa Gio ya? Itu Mama Gio ya? Iya, ya. Saudara kasih Tuhan, 2 minggu yang lalu Bu Sis CS, bahasa Jawa, iso raiso kudu, kita angkat tangan, Gusti turun. Iya, ya. Hari ini pujian dari saudara-saudara kita dari Nias. Ya. Minggu depan Maraman, Batak ya. Ya, Batak ya. Bu Rapi ya. Siapkan lagu Batak dan bawahnya ada terjemahannya. Ya. Pak Robert ya. Budaya lokal jangan ditinggalkan. Sebulan sekali ya lagu daerah kita kumandangkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nanti diakon sejati, ya, tembang Jawa yang dikirim dulu diakon. Titi mongso jamane gitu diakon. Sehingga kita kaya akan budaya-budaya untuk mewarnai pujian-pujian kita dalam ibadah. Ya, hari ini kita akan belajar mengapa orang Kristen tidak berpuasa. Ya, seperti pertanyaan para murid Yohanes tadi. Mengapa orang Kristen tidak berpuasa? Siapa yang berpuasa hari ini? Enggak Pak, nanti saya angkat tangan. Nanti sok pamer puasa gitu. Siapa? Mbak Evi lagi puasa? Siapa yang lagi puasa? Iya, enggak mau angkat tangan, malu gitu ya. Ya, kita akan lihat mengapa orang Kristen tidak berpuasa. Seperti pertanyaan murid-murid Yohanes tadi. Mari kita berdoa lebih dahulu. Dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kami dengan kerendahan hati mohon pengurapan-Mu, pimpinan Engkau, sehingga kami boleh memahami firman-Mu Tuhan dengan baik, sehingga menumbuhkan iman kami, dan berkat-Mu terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan doa ini di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ya, ini ayat yang kita baca tadi. Mengapa orang Kristen tidak berpuasa? Saya beri tema yang lain yaitu menanggalkan manusia lama menuju manusia baru. Sehingga kita ada gambaran arahnya kemana. Ya, kita lihat di situ. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Ya, kalau kita melihat Matius 4 dan seterusnya, kita melihat bagaimana Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Ya, dan ada pendeta dari mana sih ya, Zimbabwe itu ya, mencoba puasa 40 hari 4 malam seperti Yesus. Apa yang terjadi? Mati. Mencobai diri gitu ya. Pendeta itu mati saudara. Dan kurus kering. Sehingga tadi meninggal, tragis. Ya. Karena ingin meniru Yesus juga puasa 40 hari 40 malam. Di sini sekonyong-konyong ada pertanyaan dari murid-murid Yohanes tadi. Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?
jawaban Yesus seakan-akan nggak nyambung. Dan Yesus juga bukan memberikan jawaban yang tegas. Saya sudah berpuasa, tidak. Tidak terindikasi di sini. Kita akan melihat saudara, mengapa orang Kristen dalam tanda kutip tidak berpuasa. Kita lihat di sini. Ya. Ini meme di medsos, ya, berseliweran, ya. Dikatakan di situ, Yesus puasa Ramadan. Berarti Yesus itu Muslim. Sering Bapak Ibu melihat di sini, di grup-grup WA sebelah. Yesus, apakah Yesus puasa? Yesus itu puasa, puasa itu Muslim. Identik dengan Muslim. Ada lagi dikatakan di situ, ternyata Yesus suka puasa. Yesus Muslim, bukan Kristen. Ya. Yesus puasa Islam atau agama Yesus itu Islam. Ingat dakwah kondang dari India, Syakir naik, katakan apa? Jesus is Muslim, brother. Disambut sorak seria. Saudara, kok Kristen malah enggak puasa? Ini pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana. Karena belajarnya kurang jauh. Karena gagal faham. Bahkan orang Kristen yang pemahaman Alkitabnya masih mentah, saudara, kadang juga terseret di sini. Kita akan melihat, karena sering kata-kata ini muncul terlebih di bulan puasa ini. Yesus Kristus berpuasa. Kristen modern tidak berpuasa. Atau oten, mana puasanya? Oten itu orang Kristen. Mari kita lihat saudara, bagaimana Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan murid Yohanes Pembaptis ini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Pertanyaannya kok tahu murid-murid Yohanes? Mungkin sudah tanya, mungkin sudah mengamati. Dan Yesus tahu persis kebiasaan puasa zaman itu. Mereka berpuasa cuma rutinitas, formalitas. Buktinya di sini. Ya, hal puasa yang Yesus khotbahkan di depan muridnya dan orang banyak. Mengajari puasa yang benar. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat hal tersembunyi akan membalasnya. Kan itu murid-murid Yohanes tahu kebiasaan mereka berpuasa seperti itu. Wajahnya muram. Dikatakan Yesus seperti orang munafik. Kan keras di sini. Kamu seperti orang munafik. Karena itu kalau kamu puasa, cucilah mukamu. Jangan dilihat orang. Kalau kamu puasa, apa di situ? Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh banyak orang kau sedang berpuasa, hanya Bapamu yang di surga. Itu saudara, kebiasaan
orang-orang Yahudi saat itu berpuasa seperti itu. Sehingga orang itu bisa melihat cirinya, wajahnya. Kan itu Yesus kritik hal berpuasa. Tidak sekedar rutinitas, tidak sekedar formalitas, tapi ada dari lubuk hati. Puasa orang Kristen luas, saudara. Ingat puasa Ester, saat bangsanya mau dihabisin di negeri Persia oleh Haman, Ester mengajak bangsa orang-orang Yahudi berdoa dan berpuasa. Karena situasi kondisinya sedang gawat. Paulus 2 minggu enggak makan minum karena perjalanan dari Israel ke Roma, di tengah laut mereka enggak makan karena situasinya. Saat memulai misi pertama, Barnabas, jemaat mula-mula dan Paulus berdoa. Paulus mengawali pertobatannya berjumpa dengan Tuhan Yesus. 3 hari 3 malam puasa enggak makan. Daniel untuk minta hikmat kepada Tuhan puasanya apa? Cuma minum air putih dan buah-buahan. Jadi puasa orang Islam menekankan apa? Sikap hati, situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisinya sedang sukacita, pesta, abdol enggak? Orang tua kita, saudara kita puasa, abdol enggak Bapak Ibu? Tentunya enggak abdol. Kita juga enggak bijak. Kan itu jawaban Yesus tadi. Ya. Dengan murid-murid, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Karena gaya, kebiasaan orang-orang berpuasa zaman Yesus seperti itu. Wajahnya muram, lemes, sayu, terlihat di situ. Seperti daerah sekarang ya, apalagi yang ramai di Medan ya, Budame ya. Orang yang berpuasa disuruh orang lain yang repot. Akhirnya muncul edaran, enggak boleh jual B2. Sebelum yang melarang itu datang kan sudah kebiasaan menjual B2. Lalu di demo bagaimana surat edaran wali kota dicabut lagi. Yang salah itu apa? Bukan B2-nya. Sikap yang membabi itu ya, yang salah itu. Sikap yang membabi itu. Gitu ya. Kan itu wah, babi demo dan sebagainya. Gitu ya. Akhirnya berjalan damai, surat edaran dicabut, kemenangan orang-orang Medan supaya penjual babi B2 tetap berjalan. Di sini saudara, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Kita akan melihat. Para murid Yohanes Pembaptis dan para Farisi, mengapa berpuasa? Kebiasaan saat itu ada 3 hal utama di sini. Mereka sedang berpuasa, Israel sedang dijajah bangsa Romawi. Mengalami kedukaan, mengalami kesedihan. Kapan bangsa ini bisa merdeka? Bisa selamat dari penjajahan Romawi. Seperti Ester menyerukan orang-orang Yahudi yang akan dibasmi oleh Haman di negeri Persia. Karena apa juga? Mereka sedang menunggu kedatangan Mesias. Orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi saat itu sangat rindu kedatangan Mesias. Contohnya, para lansia masih ingat Simeon di Lukas 2. Ibu Hana, rajin ke bait Allah, rajin berpuasa, menunggu kedatangan Mesias.
Dan yang paling terkenal sampai hari ini yaitu puasa hari Yom Kippur atau hari pendamaian atau hari penebusan dosa 1 tahun. Ini wajib puasa secara total 25 jam. Enggak makan, enggak minum. Enggak boleh kerja, enggak boleh pakai sepatu, total pokoknya. Ini hari pendamaian. Karena itu wajar jika kita simak saudara, para murid Yohanes tadi bertanya kepada Yesus, mengapa muridmu tidak berpuasa? Kami murid Yohanes dan kami orang Farisi sedang puasa. Karena kebiasaan puasa mereka seperti apa yang dikatakan Yesus tadi. Mukanya mudah dikenali, rambutnya mudah dikenali. Mungkin juga bau mulutnya Bu Buti ya. Bau surga. Kalau orang puasa bau mulutnya seperti apa Pak Sis? Pasti sangat-sangat bau itu. Ya, sangat bau. Disinilah puasa yang formalitas hanya rutinitas Yesus kecam. Bagaimana jawaban Yesus? Yesus menjawab dengan perumpamaan. Kelihatannya enggak nyambung saudara, jawaban Yesus di sini. Tapi jika kita teliti lebih jauh, terlebih dalam konteks budaya Yahudi saat itu, jemaat orang-orang memahaminya. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Ini yang pertama tentang mempelai laki-laki. Nanti kita lihat. Yang kedua juga perumpamaan, tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut, artinya kain yang baru, kain yang belum molor gitu ya, pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu. Lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kalau budaya kita jawabnya A, pertanyaannya A, kok jawabnya B? Gak connect dengan isi pertanyaan para murid. Mari kita lihat saudara, sahabat mempelai laki-laki. Tadi ya jawaban Yesus, kata kuncinya di situ. Ada kain baru, kain lama, anggur baru, kantong baru, kantong lama. 3 perumpamaan itu. Sahabat mempelai laki-laki. Konteks saat itu bisa murid-murid Yesus. Tapi kalau budaya Yahudi, saudara, kalau sahabat mempelai laki-laki, itu perannya kalau mau nikah besar. Dia menjadi pengantara dengan mempelai wanita. Apapun yang dibutuhkan mempelai laki-laki, dia yang menyampaikannya. Dan sahabat laki-laki, peran besar yang kedua apa? Kesuksesan pesta pernikahan tergantung sahabat mempelai laki-laki. Dipercayakan penuh kepada sahabat laki-lakinya. Karena seorang sahabat itu hubungannya lebih dekat saat itu. Dibanding dipercayakan keluarganya. Mungkin keluarganya sudah ada bagian yang lebih penting. Tapi urusan pesta sahabat mempelai laki-laki. Itu konteks budaya Yahudi. Tapi kalau Yesus bilang itu, dia disebut apa? Mempelai laki-laki. Gerejanya mempelai wanita.
Artinya para Farisi dan para murid Yohanes tadi sedang berduka, saudara. Tapi mempelai laki-laki di sampingnya, kita nggak boleh berduka. Karena itu ada sukacita. Nalar enggak seperti yang saya katakan tadi. Ini yang mau nikah, saya gambarkan yang mau nikah ya. Mas Prin, yang mau nikah. Saya umumkan juga ya, Juni mau nikah dia. Ya, misalkan gitu ya, Mas Prin mau nikah. Ya, percaya kepada sahabatnya. Misalnya sahabatnya dekat Mas Rahman, Mas Eben, misalkan. Gitu ya. Terus orang tua, terus Mas Rahman suruh berpuasa, Abdul enggak Mas? Mau enggak Mas Rahman? Mau enggak Mas Eben? Mau pesta. Pesta tanggung jawab sahabat-sahabatnya. Tapi Mas Prin bilang, kamu puasa ya. Abdul enggak? Bijak enggak sarannya itu? Ya enggak Bapak Ibu. Kok disuruh puasa? Ki mau pesta, mau makan enak. Pemenang keluarganya, orang tuanya suruh puasa. Itulah jawaban Yesus. Tapi nanti ada saatnya, saat mempelai laki-laki ini diambil. Situasi apa? Kematian Yesus di kayu salib. Tapi setelah Yesus bangkit mengalami sukacita lagi. Disitulah kamu berpuasa saat situasi dan kondisi mempelai laki-laki sedang dibawa penyamun ke Bukit Golgota. Tapi situasinya sekarang berbeda. Mempelai laki-laki ada di sampingmu. Jadi melihat situasi dan kondisi. Dan tugas mempelai laki-laki sangat besar, saudara. Itu dikatakan tadi, sahabat mempelai laki-laki. Terus ada kain baru, kain lama. Mas Bin sudah pesan baju pengantin? Oh belum. Pasti mau yang baru Mas ya? Bukan yang second. Pasti mau yang baru. Ya, pasti. Siapa yang mau menikah terus pakai pakaian bekas siapa? Enggak matching ya kalau digabung dengan pakaian yang lama. Itulah saudara, kain baru, kain lama. Kalau kain baru untuk nambal kain lama, pasti saat digerakkan kain yang lama itu kena gerakan kain yang baru, kain yang lama itu sobek. Begitu pula anggur baru, kantong lama. Kalau zaman dulu orang menyimpan anggur itu di kulit binatang. Kalau kulit baru kan masih kenceng, bukan susut. Kain lama, kulit yang lama akan mengkeret. Kalau dikasih anggur baru dan kulit itu pasti pecah. Nah, di sini saudara, kantong anggur baru, kantong anggur lama. Jika disejajarkan enggak matching. Karena itu sahabat laki-laki, pesta perkawinan, kain baru, anggur baru. Simbol apa? Sukacita. Pernikahan Yahudi, kalau dalam pesta pernikahan enggak ada anggur, wah itu memalukan bagi keluarga itu. Ingat saat Yesus membuat mujizat pertama kali, air menjadi anggur. Wow, kepala pesta, panitia itu bingung saudara. Ini akan mempermalukan keluarga itu. Kan itu di sini saudara, sahabat mempelai laki-laki, kain baru, kain lama, anggur baru, kantong lama. Simbol sukacita. Seperti para murid yang sedang bersama Yesus, ada sukacita. Sudah menemukan Mesias.
Beda dengan murid-murid dan orang Farisi yang belum mengimani Yesus yang sudah hadir sebagai Mesias. Karena itu di sini saudara, hidup lama, tradisi lama. Yaitu di Efesus dikatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kan itu hidup lama, tradisi lama. Anggur baru harus diisi tempat yang baru supaya enggak koyak sehingga anggur itu tumpah. Nah, hidup kita yang baru di dalam Yesus Kristus, saudara, hidup lama kita harus kita tanggalkan. Kalau kedua-duanya itu ada, saudara, akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan hidup kita sering terkoyak-koyak, terseok-seok. Karena itu enggak matching. Kulit anggur yang baru disamakan dengan kulit anggur yang lama untuk menyimpan anggur yang baru. Karena itu hidup baru, tradisi baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita lihat contoh di sini. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menurut lagi kebenaran? Saudara, orang-orang Kristen di Galatia saat itu mau menambahkan, kalau kamu selamat, hai orang-orang yang sudah percaya Yesus, orang-orang non-Yahudi, supaya kamu selamat terus ditambah, yaitu apa? Sunat. Paulus menegur dengan keras jemaat di sini. Keselamatan di dalam Kristus enggak usah ditambah-tambahi. Hanya satu. Kalau di sini ditambah sunat. Kalau enggak sunat, kamu belum selamat. Tradisi sunat sebelum zaman Yesus datang ke dunia memang menjadi keunggulan umat pilihan Tuhan. Karena mencontoh kehidupan bapak orang beriman yaitu Abraham. Tapi di dalam Kristus sunat enggak bersunat, enggak ada masalah. Injil enggak boleh ditambahkan dengan tradisi lama. Alkitab berotoritas memimpin hidup orang percaya. Bukan sebaliknya. Tradisi menyetir kehidupan kita. Karena itu keselamatan dalam Kristus enggak perlu ditambah sunat atau tradisi-tradisi yang lain, saudara. Dampaknya apa? Besar, saudara, di sini. Karena diadakan sidang Yerusalem, saudara. Kisah Para Rasul 15. Karena gereja Tuhan mulai pecah. Orang-orang Farisi yang sudah percaya mulai menghakimi orang-orang non-Yahudi yaitu Yunani yang sudah percaya. Melihat gelagat di sini, para rasul mengumpulkan pemimpin-pemimpinnya yang dimotori oleh Rasul Yakobus. Karena itu hasilnya apa? Menjadi orang Kristen enggak harus sunat. Kalau ingin sunat tujuannya ya untuk kesehatan, bukan masalah untuk keselamatan.
Karena saudara banyak orang Kristen yang masih hidupnya apa? Disetir tradisi lama. Contohnya apa Pak? Budaya Jawa misalkan. Sudah Kristen bertahun-tahun, kalau keluarganya orang tuanya meninggal, ke kubur mendoakan. Ada 7 hari mendoakan yang sudah meninggal. Oh kalau enggak nanti saya dihakimi Pak Pendeta, nanti kalau orang tua yang mati enggak ada yang mendoakan. Adalah saudara pemahaman seperti itu. Saya enggak mau menjadi Kristen, anak cucunya enggak berdoa, enggak ada 3 harinan, 7 harinan, 40 harian, enggak ada, saya enggak mau. Ada masih pemikiran seperti itu. Harusnya kita bijak, mengubah kebijakan itu, tradisi itu dengan nilai-nilai Kristen. Contohnya gimana? Yang kaya alami ya. Oh, ibu saya meninggal ya saya pulang ya ke kubur. Bukan berdoa, bukan mendoakan ibu saya. Bentuk saya menghargai kakak saya, adik saya. Dan nengok, wah di sini kuburnya, nggak macam-macam, ya foto gitu. Wah nanti lihat sekali kakeknya, neneknya di situ. 3 hari, 40 hari masih Pak Usia, masih di kami. Tapi nggak mendoakan saudara. Tapi kami undang teman-teman gereja. Di situ berdoa, bersyukur. Oh yang tangga sekitar ya dikirimi atau ditonjok. Udah, nggak meninggalkan. Hakikatnya sama, tapi nilainya kita ubah. Sehingga kesannya orang Kristen itu enggak eksklusif. Kesannya kok anti budaya, semua dirubah. Sehingga mindset orang yang belum kenal iman Kristen kaku. Akhirnya apa? Tidak menjadi kesaksian yang hidup. Di sini Paulus tegur dengan keras gereja di Galatia. Karena kalau kamu ingin keselamat harus disunat. Paulus marah besar saudara, apalagi di Galatia 4 sebelumnya ya. Orang-orang yang masih mengedepankan tradisi hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu. Paulus tegur dengan keras. Keselamatan titik di dalam Kristus. Tambahan yang lain-lain kadang itu mempersulit dirinya sendiri. Misalkan tentang pernikahan, dah sesuai kekuatan kita. Diberkati di gereja, syukuran, dah titik. Maksud enggak ngundang teman saya sana, kalau ada, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, diada-adakan kadang mempersulit orang sendiri. Itu kan tradisi tapi di hadapan Tuhan sudah jelas. Sepadan, seiman, mengaku percaya di dalam Yesus, kan seperti itu. Kecuali ada berkat. Kebanyakan orang apalagi utang sana, utang sini, kan berat. Demi adat, kalau enggak ada kepala ini, kepala itu, enggak abdol. Akhirnya utang sana, utang sini, yang berat siapa? Padahal di dalam Yesus enggak perlu ditambah macam-macam. Kadang tradisi itu memperberat kita sendiri. Mari saudara, kita tempatkan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Kalau itu ada dan kita mampu, mengapa tidak? Tapi kalau enggak ada, diada-adakan dan itu menyesakkan kita, mengapa harus dipaksakan? Kadang itu. Pulang ke Jawa, menyembelih sapi, menyembelih kerbau karena geblake baik. Misalkan ada di situ. Tapi enggak bisa bayar SPP anaknya. Tapi kalau untuk selamat tadi geblake baik, ya,
1000-nya mau utang di sana sini. Tapi untuk SPP anaknya nggak mau berusaha. Nah ini kan salah, mindset yang keliru. Demi apa? Adat. Demi apa? Tradisi. Nanti kalau nggak gini nanti dijauhi, kalau nggak gini saya dihakimi. Kami kan harus bijak, Pak. Bijak sesuai kemampuan kita. Demi tradisi rela berjuta-juta uang dikeluarkan. Tapi untuk mengkuliahkan anaknya, nggak sampai ratusan juta, nanti dulu. Di sini mindsetnya perlu dirubah. Kan tuh saudara, kantong tua hidup yang lama mementingkan formalitas. Kalau puasa hanya formalitas saudara, di situ ya, akan kecewa nanti. Dan menerima anggur baru, hidup baru di dalam Kristus, agar hidup kita terpelihara dan terus diperbarui. Karena itu, pertanyaan murid-murid Yohanes tadi, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Kami, orang-orang Farisi berpuasa. Jawaban Yesus saudara dengan 3 perumpamaan tadi. Sahabat mempelai laki-laki, kain baru, anggur baru, simbol sukacita. Dan itu juga simbol manusia baru. Apa hubungannya dengan puasa? Melakukan puasa bukan mencari keselamatan, tetapi bentuk kerendahan hati. Semakin bergantung kepada Tuhan, berpuasa merupakan disiplin rohani meninggalkan hidup lama atau kedagingan, menuju hidup baru bersama Kristus. Di sini saudara, menanggalkan hidup lama enggak tiba-tiba sekejap bisa hidup baru, enggak. Itu proses. Dan kalau sedang proses kadang itu menyakitkan. Disinilah Yesus tegaskan makna, hakikat, hakiki berpuasa. Merendahkan hati bukan untuk mencari keselamatan, mencari pahala. Apalagi menjelang akhir 30 hari itu. Atau 70 hari sebelum akhir itu, wah itu berkatnya diturunkan. Pahalanya 7 kali lipat. Bayangkan, kita tidak seperti itu. Tapi di sini, sebagai rasa syukur kita, dan bentuk kerendahan hati kita, semakin bergantung kepada Tuhan, dan berpuasa merupakan disiplin rohani kita, meninggalkan hidup lama kita, kedagingan kita, menuju hidup baru bersama Kristus. Karena itu, puasa melatih manusia baru untuk mengalihkan rasa lapar fisik menjadi rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Itu makna puasa iman Kristen. Jadi bolehkah Pak berpuasa? Ya boleh. Tuhan enggak melarang. Alkitab luas makna puasa. Tapi yang jelas yang Yesus peringatkan tadi, jangan dipamerkan. Kecuali kita misalkan, kita ada pergumulan khusus tahun ini. Yuk kita Senin Kemis puasa. Yang tahu cuma anggota gereja kita. Itu seperti kondisi dan situasi Esther, Rasul Paulus. Daniel supaya ingin dekat peka suara Tuhan, dia puasa pribadi, minta hikmat Tuhan. Boleh saudara. Yesus katakan apa?
Penyakit ini hanya bisa diusir doa dan puasa. Tentu puasa penting juga. Tapi sebagai murid Kristus, hidup baru, sukacita, jaminan keselamatan yang baru, itulah Tuhan yang Tuhan janjikan seharusnya mewarnai kehidupan kita. Jadi, mengapa orang-orang Kristen tidak berpuasa? Situasi dan kondisinya. Dan kita minta hikmat. Dan puasa tidak dilarang. Tapi bagaimana kita mempuasai puasa itu? Tidak sekedar formalitas, tidak sekedar rutinitas, tapi bagaimana kita semakin peka suara Tuhan. Kalau rohani kita mulai kering, letih, lesu, boleh berpuasa. Kita berikrar semakin peka suara Tuhan, boleh. Untuk menenangkan hati kita, boleh. Pak, tapi hati kita selalu bersuka cita. Saya baca firman, berdoa, selalu bersuka cita. Bolehkah saya berpuasa? Ya boleh, enggak ada yang larang. Karena itu ajaran Yesus. Tahu situasi dan kondisinya. Dan yang terpenting pesan Yesus tadi apa? Jangan munafik. Jika kita lihat di sekitar sekarang ini, mungkin Bapak Ibu sudah bisa memberi nilai. Sekedar rutinitas, sekedar formalitas. Tapi Yesus berpesan, menekankan kerendahan hati kita, ketergantungan kita akan Tuhan, dan kita diproses meninggalkan hidup lama kita menuju hidup baru dalam Kristus. Semakin sukacita itu mewarnai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara mengenai firman Tuhan ini, dan ingin terus kita diberi hikmat kepekaan suara Tuhan, Pak, saya akan puasa secara pribadi, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Silahkan Bapak Ibu berjanji di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami ada pergumulan khusus dalam hidup kami. Kami ingin terus dekat kepada Engkau. Kami ingin berpuasa. Silahkan Bapak Ibu katakan dan berjanji di hadapan Tuhan. Atau rohani kami mulai kering. Semua yang kami jalankan hanya rutinitas. Sekedar formalitas. Katakan kepada Yesus. Sehingga hidup kita selalu terisi dan diwarnai damai sejahtera, sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa. Mensyukuri keselamatan di dalam Yesus Kristus sudah cukup. Tidak perlu kita tambah-tambah dengan tradisi kehidupan lama kita. Sehingga itu memberatkan kita sendiri. Jaminannya sangat jelas. Siapa yang percaya, berserah kepadanya, penyertaan Tuhan selalu ada dan memberikan kekuatan sukacita. Silahkan jemaat yang dikasihi Tuhan berdoa. Yang ingin berpuasa dengan situasi, kondisi khusus, silahkan. Hanya Bapak, Ibu, Saudara yang tahu dan Tuhan Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hidup kita masih dikuasai kedagingan, tradisi-tradisi tinggalan nenek moyang kita. Dan itu membelenggu Bapak Ibu Saudara sampai detik ini. Silahkan pandang Yesus. Keselamatan, pengorbanannya lebih dari cukup. Dan mohon ampun kepada Yesus. Mungkin selama ini hidup saudara sangat berat. Karena harus ini, harus itu. Sehingga keadaan situasi tertekan. Datang kepada Yesus. Dia akan menjamah. Dia akan menopang. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dan kita sedang diproses untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Tatkala kekudusan mewarnai hidup kita, saudara, kita akan peka suara Tuhan. Tantangan, kesulitan, situasi apapun, kita tetap bersyukur di dalam Kristus. Bapa yang penuh kasih, inilah Tuhan permohonan kami. Inilah Tuhan seru kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami pahami Tuhan. Terlebih boleh kami imani dan kami praktekkan. Sehingga sukacita itu mewarnai hidup kami. Meskipun kami harus mengosongkan diri, meskipun kami harus berpuasa. Kami tidak menunjukkan kemunafikan kami. Tapi hanya Engkau yang sanggup menilai hati kami, pikiran kami. Berkatilah Tuhan, janji-janji yang sudah diucapkan setiap jemaat-Mu siang hari ini. Apapun itu komitmennya Tuhan. Indah di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesabarannya sebentar. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita. Persekutuan doa besok Rabu, tanggal 4 Maret. Ya. Persekutuan doa jam 7 sampai jam 8. Firman Tuhan dilayani Bapak Mr. Yuwono. Kami mengundang semua jemaat bisa join ya, sekali-kali ikut persekutuan doa Rabu. Ya, kita saling mendoakan, saling berbagi, ya, saling menguatkan. Sekali lagi, saya mengundang jemaat bisa bergabung. Lanjut, petugas ibadah minggu depan bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan minggu depan. Latihan tim musik WL Singer hari Sabtu untuk sementara jam 6 sore. Lanjut. Selamat ulang tahun minggu pertama bulan Maret ini. Tanggal 2 Maret, Saudara Dansel Arta Maja. Ya, sampaikan Dansel Bu, Tuhan Yesus memberkati ya, sekarang ada di Jakarta. Tanggal 3 Maret, Saudara Frinandi Wandria. Selamat ulang tahun Mas. Ya. Tuhan Yesus memberkati rencana-rencana pernikahannya. Iya. Tanggal 3 Maret juga, Ibu Kristina Nababan. Siapakah ini? Ya. Istrinya Pak ya? Oh iya ya. Istri Bapak Baktiar Manurung. Ada? Ada Pak? Ada Opung Hotbin? Oh enggak hadir ya.
Sampaikan istri, Pak. Ya, Ibu Kristina Nababan. Berikutnya tanggal 5 Maret, Diakon Wardoyo Ruslan. Ya, selamat ulang tahun Diakon, semakin produktif dipakai Tuhan. Di tengah usianya yang 77, betul ya? Iya. Juga diberkati pelayanan kesehatan dan keluarga besarnya. 5 Maret juga Saudari Rosi Arum Putri. Rosi mana Bu? Iya, selamat ulang tahun Rosi. Ya, sehat, diberkati pekerjaan dan cita-citanya. Ya. Ada lagi 7 Maret Ibu Deborah Woro Presniati. Bu Deborah, salam Pak Franky ya. Kemarin sudah izin ya karena ada pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu Franky. Ya. Ada lagi Mbak? Ya, enggak ada ya. Ya. Mungkin ada yang ulang tahun minggu ini belum tercatat, bisa diinformasikan. Ya, mengingatkan ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Ya, enggak ada ya. Mengingatkan tim paduan suara ya, ada latihan setelah ibadah ini untuk persiapan ibadah Paskah. Ya. Ada 3 latihan ya, karena Paskah Jumat Agung itu tanggal 3 April. Jadi setelah Lebaran gitu ya. Nah karena itu harus bisa membagi waktunya. Ya. Jadi setelah Lebaran, libur Paskah gitu ya. Ya tahun ini beruntutan ya liburnya. Ya, karena itu tim paduan suara hari ini ada latihan. Mengingatkan juga rapat PPG minggu ketiga 15 Maret ya, untuk rapat PPG yang kedua. Mungkin itu ada tambahan pengumuman? Ya, enggak ada. Mari semuanya kami undang untuk berdiri, kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu, Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami, menyertai kami dan terus membimbing kami. Sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Kita aminkan dengan pujian Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi kita pujikan dengan segenap hati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Persilakan sidang duduk kembali, kita saat teduh sejenak.